Jumpa di Asep Saifuddin Channel dengan data mengungkap fakta. Topik kali ini yaitu komentar netizen terhadap sasaran terorisme. Ini adalah rangkuman dari persepsi para netizen yang ramai di media sosial. Sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe, bunyikan loncengnya, serta tonton video ini sampai selesai. Siapa sasaran terorisme? Yang pertama, menurut para netizen, adalah gereja. Netizen menyadari bahwa aksi teror dilakukan oleh oknum-oknum yang termakan doktrin ekstremis yang menganggap kelompoknya paling benar, lalu mengkafirkan kelompok lain di luar golongannya. Doktrin ini juga menjanjikan sebuah pahala atau ganjaran surga bagi siapapun yang dapat menumpas kekafiran yang ada, yang dinamakan dengan jihad. Mengingat kelompok teroris ini identik dengan Islam, maka kelompok lain yang didoktrin sebagai musuhnya adalah kelompok umat agama lain, termasuk Nasrani, Katolik yang beribadah di gereja. Karena itu, netizen melihat beberapa aksi teror yang menyasar gereja adalah hal yang lumrah terjadi, sebab gereja adalah pusat berkumpul sekaligus pusat penyebaran ajaran umat non-muslim yang dicap kafir oleh kelompok-kelompok ekstremis. Meski demikian, banyak juga netizen yang melihat aksi teror yang terjadi di gereja sebagai upaya oknum yang tidak dikenal untuk mengadu domba umat muslim dan non-muslim, atau berusaha mengalihkan perhatian masyarakat dari isu-isu penting yang terjadi di negara Republik ini. Yang kedua, sasaran teroris terhadap tempat hiburan. Teroris selalu mengklaim aksinya sebagai upaya dalam memperjuangkan kebenaran dan menumpas kemunkaran. Namun, banyak juga netizen yang merasa perjuangan kelompok-kelompok teroris ini tidak tepat sasaran, karena justru melukai orang-orang yang tidak bersalah kalau di tempat ibadah. Karena itu, netizen merasa aksi teror dilakukan juga di tempat-tempat hiburan yang merupakan tempat terjadinya banyak maksiat. Yang ketiga, sasaran teroris terhadap polisi. Menurut netizen, doktrin mendasar ideologi ekstremis adalah aksi teror yang mereka lakukan dimaksud untuk menumpas yang mereka anggap jahat dan zolim. Karena itu, ketimbang menyerang tempat ibadah seperti masjid dan gereja atau tempat hiburan, mereka juga menilai menyerang kantor polisi yang merupakan sarang-sarang kezoliman dan kejahatan. Polisi saat ini mereka anggap sebagai alat kekuasaan untuk menindas rakyat kecil. Yang keempat, yaitu sasaran teroris terhadap pemerintah. Selain polisi, tempat hiburan, dan tempat ibadah, netizen juga menganggap pemerintah menjadi sasaran teroris. Karena bagi mereka pemerintah dianggap perwakilan rakyat yang kebijakan-kebijakan saat ini dirasakan tidak adil, kebijakan yang tidak berpihak terhadap rakyat kecil, dan korupsi yang masih merajalela. Karena itu, pemerintah yang korup ini dianggap lebih layak menjadi sasaran aksi teror. Demikianlah poin-poin besar yang dapat saya kumpulkan dari beragam persepsi netizen dan dapat menjadi informasi serta gambaran bagi kita semua.